Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Kristinawati, NIM 2019 53121 dari kelas C. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem manajemen basis data. Di sini kita ada materi-materi yang akan dibahas melalui sistem manajemen basis data. Yang pertama itu pengantar, yang kedua konsep dasar SQL, yang ketiga case study, yang keempat ada application. Di sini kita belajar mengenai fakta big data. Skema dari data mencatat pengiriman data per hari yaitu YouTube, video total durasi ada 100 juta 4 per jam, email ada 45 miliar, SMS ada 540 juta, Twitter ada 400 juta, Facebook ada 360 juta foto yang diunggah, Wikipedia ada 900 juta artikel yang diunggah, dan situs baru website atau ada 140 juta per hari, dan seterusnya. Di Amerika Serikat, terdapat 1,2% dari total daya listrik dikonsumsi oleh server-server, dan diperkirakan 0,5% emisi gas rumah kaca berasal dari server-server atau data center. Di sini, dari penelusuran data center Known, terdapat perusahaan yang merilis data resmi jumlah server mereka. Perusahaan mereka adalah prosesor Intel dan yang merupakan pengguna server terbesar. Ini adalah sebuah gambaran server. Yang selanjutnya, berdasarkan dari perusahaan bulan Februari 2010, Intel memiliki 1.000 server. Perusahaan yang bermarkas di Santa Clara AS itu memang memiliki banyak cabang dan fasilitas pabrik di berbagai negara di dunia. Jangan lupa perusahaan yang bermarkas di Santa Clara itu juga merupakan produsen atau prosesor untuk berbagai model server. Jejaringan sosial terbesar di dunia, Facebook, juga masuk di jajaran atas dengan lebih dari 60.000 server. Di sini setiap harinya pasti setiap orang mengakses Facebook melalui dari berbagai pertemanan, melalui dari berjualan, bekerja ataupun bagian apapun, pastinya setiap hari Facebook akan diakses oleh banyak orang. Dan selain itu, Intel kebanyakan pengguna server dalam jumlah besar dalam perusahaan penyedia jasa hosting internet, antara lain yaitu One Internet 70.000 server, OVH yaitu 65.000 server, dan Rackspace yaitu 56.671 server. Dengan berbagai layanan yang disediakan, Google diprediksi memiliki lebih dari 490.000 server. Bahkan ada pula yang memprediksi bahwa Google kini memiliki lebih dari 1 juta server. Bayangkan setiap hari pasti Google diakses oleh banyak orang. Melalui adapun 1 menit atau berapa menit pasti ada informasi dari Google. Setiap orang pastinya memiliki ataupun membuka Google lah setiap harinya untuk kita tahu server-server setiap hari. Berikut ini adalah rekayasa software asal Red Mode. Ada Microsoft Word, ada Microsoft disebut di posisi kedua dan prediksi lebih dari 218.000 server perusahaan internet besar lain yaitu Yahoo dan eBay. Masing website juga diperkirakan punya lebih dari 5.000 server.
Di sini selain Google, kita juga menggunakan email. Di sini setiap HP pastinya kita mengakses sebuah email, karena kalau kita punya HP pasti kita tidak bisa kalau kita tidak menggunakan email. Pasti ada salah satunya kita membuat email terlebih dahulu. Di sini yaitu berapa ribu server yang sudah menggunakan melalui email kita. Ada data pertumbuhan data, yaitu dari tahun 1985 sampai 2020. Ada personal komputer, network, server, on-premise web atau on-demand web, dan community web. Mana yang lebih tepat dalam perkembangannya? Menurut saya lebih tepat semua deh, karena komputerkah? Ya, pastinya kita yang menggunakan komputer, alat komunikasi, menggunakan perangkat multimedia, teknologi SQL atau non-SQL, kita pastinya menggunakan itu semua melalui HP, smartphone, kita bisa akses internet kapan saja. Seterusnya, yaitu yang selanjutnya produk RDMS dan vendor. Di sini ada jenis-jenis vendor, yaitu ada Oracle, ada DB2, ada SYBS, ada Informac, MySQL, MyAccess, MySQL Server, ada Flipgrid, ada PostgreSQL, ada Interbase, dan MongoDB. Di sini yang kami ketahui di dalam jenis produk ini adalah MySQL dan MS SQL Server, lagi ada Oracle dan MyAccess di sini yang saya ketahui. Satuan media penyimpanan. Di sini kita ada penyimpanan berupa kilo, mega, giga, tera, peta, eksa, zeta, dan yeta. Disinilah kita menampung sebuah penyimpanan, banyak, sedikit, dan banyaknya kita menyimpan ada di sini semua, ada semua. Dari perkembangan DRAM atau RAM prosesor, ini adalah diagram grafik menurut yaitu ini adalah diagram grafik. Dari kita menjelaskan tentang konsep basis data. Basis data, database, dapat dibayangkan sebagai sebuah lemari arsip. Jika kita memiliki lemari arsip dan berwenang atau bertugas untuk mengelola, maka kemungkinan besar kita akan melakukan hal-hal seperti memberi sampul atau map pada kumpulan, bundle atau arsipan yang akan disimpan, menentukan kelompok jenis arsip, memberi nomor dan pola tertentu yang nilainya unik pada setiap sampul atau map. Himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan dengan diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Di sini ada kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Di sini ada kumpulan file tabel atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronis. Di sini ada sistem pengarsipan. Di sini ada data mahasiswa, ada mata kuliah, ada absen, ada nilai. Disinilah kita data-data kita disimpan di lemari arsip ini, sehingga kita dapat mengakses ataupun lebih mudah untuk kita mencari tahu data mahasiswa, kita lebih mudah untuk absen, kita lebih mudah untuk mencari mata kuliah, kita lebih mudah untuk
mencari nilai kita. Di sini sistem itu sangat luar biasa. Di sini disimpan di lemari dalam ruangan ini. Dan ini adalah contoh database dari universitas. Tabel yaitu misalkan tabel fakultas, ini ada nama mahasiswa, ada kelas, kode. Tinggal kita menuliskan nama atau NIM sudah sudah keluar. Kalau data manual itu kita pastinya kita tuh nggak bisa pasti berkas-berkas ataupun kertas ataupun apapun mesti kita banyak, kita harus menulis. Dan di sini kita sudah mempunyai alat yang canggih sekali untuk server-server. Ini contoh database penjualan, terus SQL dan non-SQL. Kita ada Oracle, Softail, MySQL, SQL Server, ada PostgreSQL, dan di sini ada non-SQL yaitu ada CodeBD, SonetsDeck, dan HBase. Sistem basis konvergensi. Di sini kita ada sebuah data yaitu dari data kampus kita itu pasti ada rektorat, ada bank Bukopin, ada biro-biro, ada sekretariat. Di sini untuk sekretariat untuk menyimpan data mahasiswa itu ada di sini. Dan di sini itu diserahkan kepada rektorat. Rektorat diserahkan, di sini juga diserahkan untuk sekretaris. Di sini juga diserahkan untuk bank Bukopin dan biro-biro. Karena apa? Di sini alat yang kita gunakan sudah sangat canggih. Menurut database itu kita sudah sangat canggih. Tidak usah kita mencatat ataupun mencatat dalam buku, tidak usah. Kita sudah mempunyai yaitu server-server yang handal bagi kita, sehingga data-data mahasiswa lebih mudah untuk ditemukan. Di sini ada sistem basis data online. Nah, di sini kita ada MIS atau SIM server, back offline, dan processing ataupun ini. Di sini kita kita lebih mudah untuk kita mengakses. Kita ada back off, ada processing, ada ini. Kita langsung jadi satu di server ini. Kita lebih mudah kalaupun kita masa yang sekarang ini. Ada kepegawaian, ada bahan mentah, ada produksi, ada logistik, ada gudang, penjualan, koperasi. Di sini kita ada kebagian, definisi, cabang, departemen, direktur. Kita udah jadi satu, dan jadi satu ini kita tinggal ini manajer. Kita tinggal diskusi sama manajer. Sekian dari kami. Bila ada salah kami minta maaf. Akhir kata kami ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.